Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fikri Hamidi, SE, Eskom, MSAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Humaydi Ali, NPM 2131117, kelas SI 21D, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas pada pertemuan P28 yang lalu, yaitu penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, langsung saja. Di sini kita diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian. Dan yang kedua, menyelesaikan kertas kerja 10 kolom. Dan yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang diperlukan. Dan yang keempat, buatlah ayat jurnal penutupan. Langsung saja, untuk membuat jurnal penyesuaian yang kita perlukan adalah data penyesuaian. Nah, di sini sudah ada data penyesuaiannya. Langsung saja. Untuk soal nomor 1, sisa perlengkapan toko adalah sebesar 35.550. Nah, langsung saja ke jurnal penyesuaiannya. Untuk di jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan tokonya sebesar 10.015 dan perlengkapan tokonya sebesar 10.015 untuk di kredit. Nah, kenapa sih kok bisa 10.015? Nah, kita bisa lihat di data penyesuaiannya terlebih dahulu. Nah, di data penyesuaiannya kan nomor 1 adalah sisa perlengkapan toko adalah sebesar 35.500. Nah, jadi sisa. Jadi jika ada sisa maka ada utuhnya. Nah, kita bisa lihat di daftar neraca saldo. Nah, daftar neraca saldo ini sendiri kita bisa dapatkan di Sepada karena Bapak Fikri sudah memberinya. Nah, kita bisa lihat di perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko ini sebesar 45.565. Nah, sedangkan di data penyesuaian ini sebesar 35.550. Nah, jadi perlengkapan toko ini dikurang dengan sisa perlengkapan toko. Jadi perlengkapan toko sebesar 45.565 dikurang sisa perlengkapan toko sebesar 35.550. Nah, jadinya hasilnya adalah 10.015. Jadi beban perlengkapan tokonya 10.015 di debit dan perlengkapan tokonya sebesar 10.015 di kredit. Itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini penyusutan tahun berjalan adalah sebesar 33.000. Nah, untuk di jurnal penyesuaiannya, beban penyusutannya sebesar 33.000. Itu untuk di debit. Dan untuk akumulasi penyusutan peralatan tokonya sebesar 33.000, itu untuk di kredit. Itu untuk nomor 2. Dan untuk nomor 3, utang gaji bagian penjualan adalah sebesar 10.990. Nah, kita bisa lihat di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya beban gaji penjualannya sebesar 10.990 untuk di debit. Untuk utang gajinya sebesar 10.990 untuk di kredit. Sekarang nomor 4. Nomor 4, utang gaji bagian kantor adalah sebesar 9.940. Nah, kita bisa lihat lagi di jurnal penyesuaiannya. Jadi di jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji kantor sebesar 9.940 itu untuk di debit. Dan untuk utang gajinya sebesar 9.940 itu di kredit. Dan yang terakhir adalah asuransi yang terpakai adalah sebesar 6.000. Nah, kita bisa lihat lagi di jurnal penyesuaiannya. Beban asuransinya sebesar 6.000 dan untuk asuransi dibayar di mukanya adalah 6.000. Nah, jika sudah semua udah selesai jurnal penyesuaian semua, terus itu kita jumlah. Nah, jumlahnya adalah 69.945. Jika sudah selesai jurnal penyesuaian, selanjutnya adalah menyelesaikan kertas kerja 10 kolom atau neraca lajur. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan di kertas kerja 10 kolom ini adalah penyesuaian dari
jurnal penyesuaian ini. Nah, kita cari nih di jurnal penyesuaian ini. Misalkan beban perlengkapan toko sebesar 10.500. Nah, kita cari nih di beban perlengkapan di toko sebesar 10.515. Nah, di sini kan di debit. Nah, sama aja. Di jurnal penyesuaian pun di beban perlengkapan toko sebesar 10.500. Nah, kita cari di sini beban perlengkapan toko sebesar 10.515 di debit. Nah, selanjutnya, jika sudah dari jurnal penyesuaian ini sudah dimasukkan semua ke kertas kerja 10 kolom, langkah selanjutnya adalah menentukan NS yang disesuaikan ini. Nah, jika di penyesuaian debit kredit ini kosong, maka NS disesuaikan ini langsung masukkan saja dari daftar neraca saldo. Jadi daftar neraca saldo ini langsung masukkan saja ke NS yang disesuaikan. Tetapi jika di penyesuaian itu ada misalkan nih asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka 6.000. Nah, itu nggak bisa langsung dipindahin. Kita harus membaginya terlebih dahulu. Nah, jadi asuransi bayar di muka sebesar asuransi bayar di muka di daftar neraca saldonya sebesar 30.000. Nah, untuk di penyesuaiannya sebesar 6.000. Nah, kita harus membaginya dulu. Jadi 30.000 dibagi 6 plus sama hasilnya adalah 24.000 rupiah untuk di NS disesuaikannya ini. Nah, terus selanjutnya saya contohkan kembali seperti perlengkapan toko. Nah, perlengkapan toko kan di daftar neraca saldonya sebesar 45.565. Untuk di kreditnya sebesar 10.015. Nah, ini kita bagi dulu 45.565 dibagi 10.015. Jadi hasilnya 35.550. Nah, begitu. Sedangkan untuk yang debit itu kebalikannya. Misalkan saya contohkan nih. Di beban gaji penjualan. Beban gaji penjualan kan di daftar neraca saldonya sebesar 676.900. Nah, untuk di debitnya sebesar 10.990. Nah, ini kita tambahkan. Jadi 676.900 ditambah 10.990. Jadi di NS disesuaikannya hasilnya adalah 687.990. Nah, begitu seterusnya. Intinya debit itu dikurang, debit itu ditambah, begitu. Nah, pada intinya jika sudah menyelesaikan penyesuaian, kita sesuaikan di NS sesuaikannya ini. Jika debit kreditnya kosong, langsung saja pindahkan ke NS sesuaikannya ini dari daftar neraca saldo. Kalau di kreditnya itu tertulis nominal, itu kita bagi dulu dengan daftar neraca saldo. Kebalikannya dari debit, begitu. Misalkan debit itu ada 10.000, maka kita tambah dulu dengan daftar neraca saldonya. Nah, begitu. Jika sudah daftar neraca saldo sudah, penyesuaian sudah, NS sudah disesuaikan, lanjut ke laba rugi. Nah, laba rugi ini kita bisa masukkan mulai dari penjualan sampai beban administrasi dan lain-lain. Nah, sedangkan raca kita mulai bisa dari kas sampai ke prive. Nah, itu maksudnya sampai ke prive. Nah, setelah kita menyelesaikan kertas kerja 10 kolom atau neraca lajur ini, dari data yang diperoleh dari kertas kerja neraca lajur itu, kita dapat membuat laporan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, contohnya kayak gini, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terbagi menjadi 3, yaitu penjualan bersih, harga pokok penjualan, dan beban-beban usaha. Nah, beban penjualan bersih ini ada penjualan, diskon penjualan, retur, dan potongan penjualan. Rumusnya adalah diskon penjualan, retur, dan potongan penjualan
itu ditambah. Jadi diskon penjualan sebesar 75.600 ditambah retur dan potongan penjualan sebesar 212.200. Nah, hasilnya adalah 287.800. Nah, hasilnya ini dikurang dengan penjualan ini sebesar 7.505.000. Nah, hasil penjualan bersihnya adalah 7.267.200. Nah, itu untuk penjualan bersih. Lanjut yang kedua, harga pokok penjualan. Nah, di sini ada beban penjualan sebesar 3.223.800. Nah, di sini kita bagi dengan hasil penjualan bersih ini, yaitu sebesar 7.267.200. Lanjut ke yang nomor 2, harga pokok penjualan. Nah, di sini ada beban pokok penjualan sebesar 3.223.800. Nah, beban pokok penjualan ini dikurang dengan penjualan bersih sebesar 7.267.200. Nah, jadi hasilnya adalah untuk laba kotor penjualannya 4.043.400. Nah, itu untuk yang nomor 2. Selanjutnya nomor 3 yaitu beban-beban usaha. Nah, beban-beban usaha ini ya kita bisa dapatkan di kertas kerja tadi. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasilnya adalah 1.154.180. Nah, ini kita bagi dengan hasil laba kotor penjualan tadi sebesar 4.043.400. Jadi laba ruginya adalah hasilnya adalah 2.889.220. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir tanggal 31/12/2021. Nah, di sini ada modal awal sebesar 6.121.000. Nah, di sini juga ada laba rugi dan prive. Nah, rumusnya adalah laba rugi dikurangi prive. Jadi laba rugi sebesar 2.889.220 dikurangi prive sebesar 115.000. Nah, hasilnya 2.774.220. Nah, terus hasilnya ini ditambah dengan modal awal sebesar 6.121.000. Jadi ketemulah modal akhirnya sebesar 8.895.220. Nah, itu. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan neraca. Nah, di sini ada aset lancar, aset tetap, liabilitas lancar, dan ekuitas pemilik. Nah, aset lancar ini terdiri dari kas, piutang usaha, persediaan, asuransi, dibayar di muka, dan perlengkapan toko. Semua ini bisa didapatkan dari kertas kerja 10 kolom tadi. Nah, setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah untuk jumlah aset lancarnya adalah sebesar 8.759.150. Nah, lanjut ke aset tetap. Di sini ada peralatan toko sebesar 300.000. Rumusnya adalah peralatan toko dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 63.000. Nah, hasilnya adalah 237.000. Nah, terus hasilnya ini ditambah dengan jumlah aset lancar tadi. Nah, jadi jumlah aset tetap ditambah dengan jumlah aset lancar. Jadi jumlah aset tetapnya 237.000 ditambah jumlah aset lancar sebesar 8.759.150. Nah, untuk aset totalnya adalah sebesar 8.996.150. Nah, itu. Lanjut ke liabilitas lancar.
liabilitas lancarnya utang usaha sebesar 80, untuk utang gajinya sebesar 20.930. Nah, ini ditambah. Jadi jumlah liabilitas lancarnya adalah 193.000. Nah, lanjut ke ekuitas pemiliknya. Di sini ekuitas akhirnya sebesar 8.895.220. Nah, rumusnya adalah liabilitas ditambah ekuitas total. Jadi, hasilnya adalah 896.150. Nah, gitu. Lanjut ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini menutup akun pendapatan dengan memindahkan saldo setiap akun pendapatan ke akun ikhtiar laba rugi. Nah, menutup akun beban dengan memindahkan saldo setiap akun biaya ke akun ikhtiar laba rugi. Nah, dan menutup akun laba bersih dengan memindahkan saldo akun tersebut ke akun modal. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika banyak salah atau kurangnya. Saya mohon maaf, terutama kepada Bapak Fikri. Saya mohon maaf, saya juga minim pengetahuan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.